Seorang anak dari keluarga kurang mampu di Padang, Sumatera Barat menderita obesitas dengan berat badan mencapai 104 kg. Ia harus dirawat intensif karena juga menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Bocah bernama Wahyu Ramadan ini menjalani perawatan intensif di ruang inap penyakit anak Rumah Sakit Umum Muhammad Jamil Padang. Berat badan anak 12 tahun ini sudah mencapai 104 kg. Kondisi tersebut membuat siswa kelas 5 SD itu susah bergerak. Wahyu juga menderita gangguan pernafasan, jantung, dan gangguan THT. Yang terjadi di masyarakat kita itu juga terjadi di berbagai negara, yaitu adanya kemajuan teknologi dan juga transportasi yang dimana memudahkan semua hal. Jadi orang-orang itu lebih memiliki aktivitas fisik yang lebih rendah. Masyarakat kita sekarang juga dimudahkan dengan yang namanya ketersediaan makanan seperti junk food atau misalnya seperti minimarket yang dimana setiap berapa ratus meter ada satu, setiap berapa ratus meter ada satu lagi. Jadi dengan semakin mudahnya memperoleh makanan itu membuat seseorang gampang untuk mengonsumsi secara berlebihan. Yaitu hal yang kedua ya. Dan hal yang ketiga adalah kita juga tidak bisa selalu 100% menyalahkan masyarakat karena kenapa mereka kan bisa dibilang adalah korban sales atau korban pemasaran. Karena otomatis orang yang menjual makanan ingin makanannya laku. Ya, apa yang mereka lakukan adalah dengan meningkatkan cita rasa makanannya dengan menambahkan zat-zat kimiawi tertentu walaupun sebenarnya masih aman, tapi itu bisa membuat stimulasi yang berlebihan ke kita punya selera makan. Jadi banyak sekali sebenarnya faktor yang membuat masyarakat kita itu mengalami obesitas. Mau belanja apapun, mau dandan, mau nyalon, mau nge-spa, santai. Tempat refleksi saya di sini. Tempat potong rambut, belanja. Memang mall menjadi tempat ketiga buat rakyat Indonesia sekarang yang tinggal di kota besar. Setelah rumah dan kantor, ya, pasti di mall. Jadi yang namanya junk food itu sebetulnya makanan yang olahan dari barat ya, yang sebetulnya namanya juga fast food, itu makanan cepat saji, cepat dimakan dan katakanlah praktis. Nah, praktisnya itu orang jadi suka. Padahal itu makanan itu adalah penuh dengan gula, artinya manis dan juga dengan garam. Lemak juga demikian, karena kita tahu lemak itu adalah untuk menyedapkan makanan tersebut. Nah, sehingga makanan itu laku, orang makan di mana-mana, sampai anak kecil juga makan demikian, sehingga terjadilah apa yang kita sebut sebagai obesitas ini. Kenapa demikian? Ini ada perubahan dari pola atau gaya hidup. Nah, orang itu kan tidak mau bergerak, susah bergerak, ya ogah bergerak dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan pemakaian itu yang menyebabkan orang itu kurang bergerak, padahal makannya mereka seperti biasa, sehingga terjadilah kegemukan. Saya sedih kepingin nangis melihat warga negara Indonesia sudah menjadi seperti orang Amerika, orang Australia, orang UK, yang mana sepertinya sudah pecandu dan sudah sangat terikat dengan makanan yang tidak sehat. Makanan yang mengandung gula, makanan yang proses karbohidrat, makanan yang kebanyakan diolah dengan lemak-lemak yang tidak sehat, dan itu benar-benar akan membuat rakyat sakit. Jadi saya pertama datang ke Indonesia tahun 82
Dan saat itu saya masih anak muda, baru umur 20-an, dan tentu saya punya mission, saya punya tujuan untuk menyehatkan warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, memperkenalkan sistem kebugaran jasmani seperti sudah saya terapkan di Amerika Serikat selama beberapa tahun. Dari hati saya ingin menolong semua orang biar mereka bisa look better, feel better, live longer melalui program kebugaran jasmani. Dari saya kecil, memang saya hanya mengenal fitness, kebugaran jasmani karena saya, ya boleh bilang saya hidup di gunung, saya senang mendaki gunung, dan setiap waktu senggang saya mau di gunung. Dan untuk itu beberapa jenis olahraga yang saya mengikuti memerlukan latihan secara rutin. Jadi saya lari, dan saya sepeda, dan saya mendaki gunung, angkat besi, latihan beban, semuanya saya lakukan untuk hobi saya. Ya. Odi, Ya. sini dong, sarapan dulu nih. Oh iya. Kan mau gulanya jangan banyak-banyak. Satu saja, tidak ya? Tidak manis-manis ya. Ingat lagi diet. Iya. Kalau ngomongin berat badan, yang belakangan itu sekitar 150 maybe lah. Ya, berarti 150 maybe itu mudah-mudahan bisa 150, bisa nanti ya kurang juga gitu kan. Karena lagi diet kecil-kecilan nih, lama-lama diet besar-besaran. Karena ini kecil emang udah gemuk nih. Udah gemuk, udah senang makan, susu, ngemil juga udah senang dari kecil. Terus udah gitu beranjak SD, pernah kelas 4 SD berat 75. Bayangin dengan pendek, tinggi yang belum terlalu tinggi ya, untuk anak SD, berat saya 75 kg. Waduh, gemuk, akhirnya sesak napas. Sampai SMP kelas 2, berat terberatku itu 117 kg. Wow, ini bukan berat yang sembarangan, bebe, ya kan? Aduh, udah susah napas, jalan ini, dikatain teman-teman, krisis mental juga. Disitulah, makanan nggak terkontrol, dan akhirnya makin berat makin bertambah. Dan aku juga punya psikologis, kalau stres atau lagi psikologis ini, makan tambah jadi pelampiasan, kadang kemakan. Makan jadi banyak. Jadi ini, pelampiasan kemakan. Kemarin pas bulan Mei saya sempat sakit ya, ada masalah sedikit di jantung, tempo jantungnya nggak imbang, berakibat cairan dan sirkulasi darah saya kurang lancar, ya kan, jadi cairan dalam tubuh itu harus dibuang. Sekarang pola hidup sehat, benar-benar mindset saya harus diatur. Pokoknya kalaupun misalkan nanti ada gorengan atau apapun yang istilahnya yang dulu bad habit dulu ya, istilahnya kebiasaan buruk yang dulu, itu saya harus lawan.
Aku sebetulnya banyak sekali punya pengalaman mengenai kegemukan ya, termasuk aku sendiri. Dan yang paling mengerikan adalah hubungannya biasanya sama jantung. Dan ketika kita ngomong jantung, kalau kita bilang koroner misalnya di Indonesia jago banget. Nomor 1 dia di Asia Tenggara, harapan kita ya. Kemudian kalau ngomong soal klep juga, mereka hebat, mereka bisa. Tapi ketika ngomong otot jantung itu seluruh dunia nggak hebat gitu ya. Karena hanya bisa, kalau sudah parah, hanya bisa dengan transplantasi. Kenapa rupanya? Pingsan kau? Biar sini kasih napas buatan kau ya. Enggak lah. Jangan. Kenapa rupanya? Mulut kau itu bau pete. Begitu saja pingsan kau. Betul. Napasmu yang mau bangkai saja. Aku diam, nggak pakai pingsan. Ya jelas lah. Roni udah berkeluarga gitu. Dia nggak boleh egois. Dia harus bertanggung jawab terhadap keluarga dalam keadaan apapun. Kita laki. Dan salah satu caranya adalah menjadi sehat. Kita bertanggung jawab pada keluarga kita. Dan salah satunya dengan kita sehat. Itu sebetulnya rasa terima kasih yang harusnya kita sampaikan kepada Tuhan. Itu yang saya ucapkan sama Roni gitu. Pak Brian lagi sedang meeting sebentar, nanti kita akan masuk di dalam. Pada awalnya dulu jadi ada temen aku cerita katanya ada suatu perusahaan yang lagi cari orang yang buat punya keinginan untuk diet gitu untuk menurunkan berat badan. Nah, dia cerita ke aku terus aku bilang wah aku mau banget gitu kan. Soalnya kan dulu aku juga pernah diet atau pernah coba untuk lose weight itu kan susah mulai dari fitness sendiri tapi kurus enggak capek doang gitu terus beli obat yang nggak jelas terus minum susu lose weight yang nggak jelas juga yang nggak ada hasilnya sama sekali gitu terus dia bilang iya ada program yang mau menawarkan itu semua gitu maksudnya mereka akan ngasih tahu gitu gimana caranya untuk diet yang benar terus olahraga yang benar gitu terus aku bilang ya boleh tuh aku juga mau banget kalau gitu bilang gitu terus ya udah aku dikenalin. Yuk kita masuk perkenalkan ini Mr. Brian, ini Neneng, Brian dan Roni. Nice to meet you, Pak Roni. Nice to meet you, Brian. Silakan. Pengalaman kami di urusan menolong orang bisa langsing, lingkungan itu sangat penting. Itu dan kita semua mengerti Bapak harus cari uang kan? Tidak mungkin saya suruh harus berhenti total. But kira-kira yang urusan syuting itu berapa kali dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu? Jadi gini, kalau intervalnya itu bagaimana job yang saya terima. Kira-kira apakah kejadian bisa terkendali dalam hal makanan atau satu saat pokoknya kalau bilang saya mesti punya mobil, saya harus punya pisang goreng dan saya tidak peduli Brian bilang apa, project ini semua, pokoknya saya mesti mau. Apakah itu bisa terjadi atau bisa dalam dugaannya bisa diatur? Saya bisa jawab begini kalau dari saya ya. Saya punya family, saya punya anak 2, ya. Maybe pernah aktor senior bilang ke saya masih doang. Ada teman saya yang gemuk, ada namu, meninggal.
paru-paru untuk jantung. Oke. Terus dia bilang, Ron, lu punya. Dia bilang, lu pengen nggak lihat anak lu nikah? Pengen segera jaga kesehatan lu juga. Jadi bagi saya pengen lu sehat. Kalau saya lebih punya cita-cita, saya kan perempuan. Saya pengen pakai baju yang bagus, saya bisa dengan berat badan saya sekarang, saya susah dapetin baju yang saya mau. Terus saya juga punya capek gitu kadang-kadang dihujat gitu. Ada sering anak kecil suka ledek gitu. Saya mau marah tapi saya bisa. Mereka nggak salah, saya yang salah. Ada juga dari segi cinta gitu. Saya kadang saya suka semua orang gitu. Tapi karena keadaan saya, mereka nggak bisa dengan saya. Gitu. Tapi kayak personalities juga lebih minder gitu. Saya harus bisa mempakai diri. Gimana saya? Begitu kalau saya bisa kurus atau lebih baik, saya bisa lebih dari yang sekarang gitu. Saya tidak bisa berjanji bahwa ini akan gampang. Saya bisa berjanji ini mungkin akan penuh dengan tantangan, tetapi kami dengan segala ilmu yang ada, segala resources yang kita punya, kita mau lihat sukses dan kita membayangi sukses itu berapa bulan lagi dengan penurunan seperti apa dan setahun lagi seperti apa. Setiap hari memang tugas saya di bisnis saya di Indonesia, tugas saya setiap hari adalah membantu orang yang ingin langsing, yang ingin sehat, yang ingin membuat tubuh lebih baik lagi. Dan semua menanyakan saya caranya gimana, dan saya mesti balas kepada mereka bahwa tentu olahraga penting, tetapi juga mereka harus merubah cara makan. Oke, thank you. Saya senang bisa ketemu dan kita akan lanjut susun jadwal segera ya. Kita harus benar-benar ini satu tim menyangkut makanan. Mungkin kita mesti ada dokter dan mesti ada bukan satu trainer tapi berapa trainer yang bisa bantu mereka. Kalau tidak ini tidak akan sukses baik. Yeah, this is really serious, you know. Ini dalam sekali. I don't know. Selamat siang semuanya. Inilah adalah tim sukses untuk program Fat Loss Challenge yang akan diadakan oleh LifeSpa Fitness bersama PrimaFit untuk menolong dua teman kita, warga negara Indonesia, Pak Roni dan Ibu Neneng. Kemarin saya ketemu sama mereka berdua dan saya sangat terharu dan benar-benar tersandung dengan keadaan mereka yang mana mereka benar-benar mau mengikuti program fitness dan diet untuk bisa mencari harapan untuk hidup lebih sehat, dan mereka sangat membutuhkan bantuan dari tim sukses kita, dari LifeSpa, dari PrimaFit, dan saya yakin bahwa kita bisalah menolong mereka, dan kita akan wajib menyediakan makanan kepada mereka pada saat mereka tinggal di Sultan maupun tidak tinggal di Sultan, memberikan nasihat dan encouragement
Dan yang paling penting kita harus membantu supaya mereka bisa sejauh mungkin dari godaan, dan pun kalau ada godaan bisa menghadapi godaan. Kemarin waktu saya berbincang-bincang, even dari keluarga, even keluarga yang sayang sama mereka, sewaktu-waktu suka nawar makanan yang ya boleh bilang makanan yang tidak sehat itu adalah racun untuk mereka. Menghadapi penurunan berat badan itu semua, it's all about your mind and being able to menolak. Dan saya udah bilang sama mereka, tujuan kita utama adalah harus mengatur dan merubah hubungan pribadi mereka dengan makanan dan olahraga. Sekali lagi, hubungan pribadi mereka dengan makanan dan olahraga. Wake up and live, the summer is coming. Wake up and feel the sun. Wake up and live, the summer is coming. Wake up and feel the sun. Dapat kesempatan dari Primafit itu sebenarnya anugerah ya, yang mungkin jalannya aku untuk berubah gitu. Aku juga nggak tahu, awalnya aku ragu gitu, terima atau enggak, apa saya bisa ngejalanin atau enggak. Tapi aku mikir kapan lagi aku dapat kesempatan kayak gini gitu. Mungkin ini akan terjadi sekali seumur hidup gitu. Dan aku pikir ya udahlah, jalanin aja sekuat tenaga, sebisa mungkin, sebaik mungkin gitu. Aku bakal ngejalanin gitu. Aktif, makannya juga dijaga, itu pasti akan berkurang. Berkurangnya cukup lumayan ini, kelihatan pasti. Dengan jaga makan aja turunnya jauh kan ya, dari 165 160 sekarang 151. Berarti yang after dari rumah sakit saya turun kurang lebih 9 kilo ya? 9 kilo. Rasanya senang banget bisa bergabung di programnya Primafit gitu. Terus di sana juga selain aku juga ada Mas Roni Dozer yang juga ikut program ini, dan senang juga sih, maksudnya bisa bareng-bareng sama dia, artis gitu. Ya kita sama-sama berjuang lah untuk diri kita sendiri gitu. Dan program Primafit ini emang membantu banget buat kita gitu. Untuk ngeliat Roni pertama kali sih, yang gue lihat dia pastinya obesitas kita lihat ya. Nah, yang saya lihat untuk metodenya Roni adalah dia harus fokus pada 3 hal, di mana dia harus mengkontrol pola makannya dia sehari-hari. Kedua adalah tentunya program latihan dan serta istirahat yang cukup. Nah, yang pertama kali saya kasih tahu programnya, saya ajarkan dia untuk latihan, yaitu posisi yaitu untuk jalan dulu. Karena dia tidak kita kasih program yang meresikokan tubuhnya dia. Sampai nanti 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan kalau ada progression, kita bisa kasih tambah beban latihan yang progression juga gitu loh. Jadi disesuaikan dulu kebutuhannya. Saya lihat pertama kali itu dengan Mas Roni sih. Takutnya biasanya kalau kamu gemuk-gemuk itu pada tinggi, tau nggak?
Sampai saat ini saya lihat dari pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, periksa fisik dan sebagainya, tidak ada sesuatu hal yang katakanlah mengkhawatirkan di dia. Dia sih oke-oke saja, tapi memang nampaknya kegemukan yang dialami itu karena suatu keadaan katakanlah faktor turunan. Jadi dia mengatakan untuk si Neneng. Untuk Neneng, karena pada Neneng itu setelah saya wawancara banyak, dia periksa gitu, saya gali, kemudian kita dapatkan memang keluarganya semuanya banyak yang gemuk. Nah inilah faktor ini yang mungkin agak sulit kalau orang memang sudah ada dari sananya itu memang sudah gemuk, untuk mengatasinya memang mungkin butuh ekstra kerja keras sehingga dia menjadi itu, ya dari Neneng. Tapi faktor fisik lain enggak. Ya, tekanan darah bagus, semuanya bagus, jantungnya juga bagus, tidak apa-apa. Jadi sebetulnya dia bisa menjalani itu, asal tentunya dalam hal ini dia bisa disiplin. Karena ini membutuhkan waktu lama. Ya, tidak gampang menurunkan 124 kg itu tidak gampang dalam hal ini. Kiat khusus untuk orang-orang yang sudah obesitas akut atau yang sudah terlalu gemuk sekali itu adalah jangan menurunkan berat badan secara instan atau secara cepat. Karena apa yang cepat itu akan cepat juga naiknya. Turunnya cepat, naiknya juga cepat. Karena kenapa? Sekali lagi saya tekankan, yang namanya hidup sehat itu adalah gaya hidup. Gaya hidup dalam artian kalau Anda melakukan sesuatu yang ekstrim dalam waktu yang singkat, Anda akan kembali ke gaya hidup yang sebelumnya. Tidak terbiasa. Jadi kalau misalnya mau turunkan pelan-pelan, ubah kebiasaan yang kecil-kecil aja. Karena kenapa? Manusia itu pemberontak. Kalau kita batasi sesuatu, kita batasi ruang gerak mereka untuk bebas, itu pasti berontak. Jadi jangan pernah memaksakan kehendak, kasih tahu kenapa mereka harus menambahkan sayur, kenapa mereka harus mengurangi gula, kenapa mereka harus mengonsumsi makanan yang ini, yang itu, dan juga kenapa gorengan itu berbahaya. Mereka akan sadar. Nah, kesadaran itu yang dari dalam diri sendiri, itu yang bisa merubah orang. Bakwan, tahu isi, pisang goreng, dan juga tempe adalah cemilan yang menjadi favorit banyak orang. Namun pernahkah Anda sadari jika gorengan yang Anda konsumsi itu ternyata mengandung bahan kimia beracun berbahaya? Tim reportase investigasi berhasil menemui seorang penjual yang mencampurkan oli mesin yang biasa digunakan pada mobil dan juga motor ke dalam minyak goreng miliknya. Tentu saja hal ini akan mengganggu kesehatan kita dan terutama akan mengancam siapapun yang mengkonsumsi gorengan buatannya. Anda menyimak reportase investigasi bersama saya, Iqbal Kurniadi. Kita akan mempunyai satu program untuk Neneng dengan Roni. Nah, kita pinginnya mereka itu dengan gaya hidup mereka yang sebelumnya, kita pengen merubah pola makan mereka untuk mengkonsumsi makanan sehat, tapi sekaligus mengurangi berat badan dari Neneng dan Roni. Biasanya kalau untuk pagi kita kasih mereka buah sama telur rebus atau omelet gitu, atau scramble egg. Tapi kalau untuk makan siang biasanya kita hanya untuk karbohidrat mungkin hanya 3 sendok, tapi berasnya kita pakai beras merah. Terus sayuran dan protein. Apa kabar? Bagaimana? Hario. Ya. Duduk. Ya. Ini pakai di kursi gede. Jadi waktu tahun lalu, saya tuh tidur selalu di kursi begini. Karena kalau saya tidur rebahan, cairan naik ke atas. Kalau pas lagi normal. Nah, sesok gitu ya? Iya, jadi batuk gitu. Nah, at least pas kemarin bulan Mei, saya untuk kedua kalinya dirawat dan memang udah cukup itu aja. Itu kolesterol agak naik, terus kalau tensi sih so far aman, cuman ini kaki mohon maaf ini saya bengkak dibanding yang kiri nih. Iya, ini lebih tinggi ya. Nih dibanding yang kiri ya, ini normal karena ini sebenarnya cairan. Kalau dia udah sirkulasinya normal, ya, kencing saya terutama kencing dia lancar, otomatis nanti akan normal lagi, akan berkurang dan keras. Nah seperti itu.
Program latihan yang dibuat itu tentunya harus betul-betul disesuaikan dengan keadaannya mereka. Prinsip utamanya adalah semua yang kita berikan itu, dalam hal ini latihan, itu selalu bertahap. Jadi katakanlah mereka tuh nggak biasa latihan, mesti pelan-pelan dulu. Sekarang cobalah katakanlah apakah jalan kaki, sepeda dan sebagainya itu pelan-pelan dulu, makin lama makin berat. Jadi bertahap betul sehingga kita bisa lihat kemajuannya. Ya, target kita dalam penurunan berat badan yang seperti ini itu 1 minggu itu 1 kilogram. Jadi kita tahu kalau lihat musim menurunkan kata mungkin 40 kilo lebih itu waktunya lama sekali. Dan itu tergantung manusianya mau disiplin apa enggak. Saya punya latar belakang gemuk. Terakhir saya posisi 108,5 kg, yaitu di 2009. Awal saya masih posisi tersebut. Dari 2009 awal saya mulailah memotivasi diri saya sendiri untuk mengurangi berat badan. Waktu itu saya baca-baca buku referensi, golongan darah A itu cocoknya apa sih yang sebagai bahan makanan buat diet. Waktu itu ada buku namanya Diet Golongan Darah A. Jadi saya baca-baca buku tersebut yang cocok itu apa, sehingga saya terinspirasi, oh ternyata cocok buah pir sama apel. Namun saya baca lagi, apalagi buah-buah yang cocok untuk menjaga stamina tubuh saat diet. Nah, saya baca lagi ada namanya wortel, tomat, madu sebagai bahan-bahan yang bisa digunakan untuk diet. Sehingga saat itu saya mulai diet dengan menggunakan buah-buahan yang dari paginya itu wortel dicampur dengan madu dan jeruk, terus dan roti gandum. Terus kadang-kadang roti gandum pagi saya bosan, saya ganti dengan oatmeal, bubur gandum lah kira-kira gitu, tanpa ada rasa apa-apa. Jadi pertama kali saya turunin berat, saya kombinasi antara makanan dan olahraga. Sekali lagi, makanan dan olahraga. Tidak ada istilah herbal, obat herbal, teh diet dan sebagainya, itu maaf ngomong, itu ngomong kosong. Atau bahasa kita itu bullshit. Poin utama healthy life kita waktu itu ya. Saya nggak mikir mau berprestasi di olahraga atau tidak, saya nggak mikir, hanya bicara healthy life. Ada bicara didorong oleh seseorang, didorong oleh suatu hal, tapi yang jelas itu dari dalam diri sendiri untuk hidup sehat. Maksudnya ya ampun, mereka baik banget gitu ya, mau melakukan ini semua gitu. Tapi ya mungkin ini rezeki dari Allah kali ya. Aku juga nggak maksudnya kaget gitu, mereka ngasih banyak fasilitas gitu, mereka mengasih banyak kesempatan yang mungkin semua orang nggak akan bisa dapat kecuali aku gitu kan. Itu yang aku bisa latihan fitness
gratis, aku bisa crossfit yang benar-benar enak banget itu, terus ketemu orang-orang yang baik, yang perhatian gitu, mereka kasih semangat aku tiap hari gitu, benar-benar ya menyenangkan gitu mereka. Jadi nggak, kadang-kadang ngerasa jadi nggak berasa beban gitu, tapi ada semangatnya gitu, benar-benar ngerasa mereka punya semangat juga gitu untuk aku gitu. Saya terkesan ya, pertama terima kasih pada Primafit ya, mau mensupport saya diet selama kurang lebih 3 bulan ke depan, di mana ada program-programnya di Lab Spa yang lebih ke alat-alat fitness, kemudian di CrossFit yang lebih ke materi-materi latihan olahraganya itu atau exercise-nya itu lebih banyak mengeluarkan keringat dengan kadang-kadang hal-hal yang ini ya, yang jarang kita kira, kayak misalkan melempar bola, menarik tali, terus kemudian tongkat dan lain sebagainya yang di Lab Spa tidak ada. Tapi pada prinsipnya saya sangat semangat sekali dan terima kasih dengan Primafit bisa join, dan di sini juga lumayan banyak diajarkan ilmu-ilmu tentang kesehatan, pemilihan makanan sehat dan tidak sehat, dan pola kehidupan keseharian, di mana intinya kita juga harus banyak bergerak. Gitu. Dari 165 sekarang baru 151. Sebelum program Mama Primafit. Oh, lagi after. Berarti lo ngejar 100? Ya, sekarang 150 kurang 30 aja. Jadi posisi 120 masih. Enggak, kan sekarang gue 150. Iya, dikurang 20. Harus turun 30 ya, jadi 120 nantinya. Tadi gua ngomong anjing. sorry nih. Bikin nafsu aja. Sindrom makanan sehat ya kan? Lu ya pernah kan? Serba di rumah. Ayamnya apa tuh? Nggak enak. Lagi di ekstra. Yang nyediain makanan siapa? Dari Primafit. Oh, Primafit. Nyuplai pagi, siang, sore, cemilan, buah, salad. Kalorinya apa segala macam. Oh iya, ada yang dokternya. mereka ngatur. Ya di sana. Saya ini dari kecil pola makannya itu sampai dewasa sudah terbiasa dengan cemilan-cemilan yang gurih-gurih seperti gorengan, kemudian yang gurih-gurihnya juga dari contohnya aja ya, kayak misalkan risol, lemper, bacang, terus kemudian goreng-gorengan, tempe bakwan, tahu yang digoreng lah, yang gurih lah. Nah itu dan kue-kue itu bisa dibilang yang lumayan ini saya ya, menyita perhatian, bahkan walaupun misalkan lagi diet itu selalu kayak ajakan menggoda gitu kalau ada di depan saya gitu, kalau misalnya lagi acara apa tapi saya lagi diet gini. Cuman kembali lagi yang ditantang sama Primafit dan untuk saya ini adalah komitmen kan, bagaimana nih kita mau sehat atau mau tetap seperti dulu, apa mau seperti apa gitu. Sekarang kan diet, anak-anak loh. Iya sih, enak-enak, cuman gimana ya, ini udah nggak boleh. Nanti nggak boleh. Es krim. Nanti udah. Banyak lemaknya loh. Nanti nggak boleh kacang. Mana? Jangan kacang apa nggak boleh? Nggak. Iya kan? Ada. Iya kan?
Ya, pagi Bangunnya ini gimana, segar? Bangunnya seger, tapi telat 10 menit ya, harusnya 7 kurang seperempat udah standby. Ini aku datang jam 7 kurang 5, padahal juga deket. Sebenarnya memang bagi siapa aja sih, bukan hanya kepada orang ekspatriat atau orang bule aja. Ini jadi satu pelajaran bagi saya, jadi besok morning call-nya lebih pagi lagi. Kalau tadi setengah 6, besok jam 5, dan intinya udah tahu benar-benar on time, ya ayo kita on time. Iya. Kita pingin banget untuk bisa ngebantu Mas Roni ini. Tapi yang kita butuhin adalah komitmen. Seperti yang waktu saya pertama kali waktu memulai, seberapa besar pun bantuan yang kita berikan, tapi kalau dari masing-masing pribadi nggak memiliki komitmen atau komitmennya kurang, hasilnya nggak akan maksimal, Mas. Gitu. Jadi kayak kemarin kita udah penimbangan dan ternyata malah Mas Roni malah naik, Mas. Boleh nggak, Mas, di-share ke kami apa sih kesulitannya, apa sih yang bisa kami bantu lebih lagi? Kenapa saya naik berat badan kemarin sampai 4 kilo itu bisa dibilang ada beberapa kecolongan-kecolongan ya, kecolongan makanan ya, terutama makanan lah. Kalau untuk minuman saya udah lebih banyak air putih, air gulanya udah saya lumayan kurangin. Udah jelas bahwa, dan saya maklum ya Mas, saya olahragawan, saya orang yang sangat percaya kebugaran jasmani, tetapi kebugaran jasmani tidak cukup. Makanan yang salah akan selalu menang dibanding dengan olahraga yang benar. Jadi kita tidak bisa mengolahragakan terus-menerus sampai makanan jelek bisa dihapuskan. Jadi kita harus makan sehat maupun olahraga yang baik. Ya, malah dengan kata lain, makanan dan cara makan, kebiasaan makan itu yang paling penting. Itu paling sedikit 70%. Kalau lifestyle lain seperti olahraga paling 30%. Jadi, nah itu dia euforia misalkan lingkungan ya. Akhirnya ya saya berpikir kalau 1-2 biji mah aman lah, nanti kan terus makan malam kan makan sehat. Nah saya berpikir gitu, padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Jadi intinya kecolongan dengan mindset ya, bisa bilang pola pikir saya yang bisa dibilang mungkin agak sedikit anggap remeh. Harusnya saya lebih disiplin untuk jangan deh, mendingan gue cari buah deh, mana harusnya seperti itu gitu. Harus menghadapi badan penampilan bagus, tingkat kebugaran bagus, awet muda terus, itu semua bisa tercapai hanya dengan olahraga yang rutin dan teratur, bergerak badan harus rutin dan teratur, dan yang paling penting adalah pola makan. Gaya hidup kaum metropolitan yang lebih menginginkan segala sesuatunya serba cepat dan instan membuat mereka lebih suka mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food. Namun, tahukah Anda kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dapat membahayakan kesehatan? Pakar pangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Oliver De Schutter menyebutkan bahaya junk food sama bahayanya dengan bahaya merokok. Sebagian orang junk food dapat menghancurkan sel-sel otak yang mengontrol berat badan. Selain itu, junk food mengandung lemak trans yang sulit dihilangkan tanpa berolahraga secara intensif.
lu latihannya di sana apa aja gitu? Latihannya macam-macam, kadang-kadang berenang, kadang-kadang jalan, terus angkat besi gitu, macam-macam lah, nggak cuman apa gitu, enggak. Kalau gitu kan bosen. Sendiri apa rame-rame? Rame-rame lah. Yang ngajar berapa orang? Ngajar 3, bule semua. Yang ngajar ada yang lu demenin nggak? Demen? Enggak sih, maksudnya orangnya baik-baik semua. Mereka kan apa ya? Ada sih yang baik banget gitu, ada orang itu. Lu suka apa kagak? Ih kagak lah, maksudnya mereka kan apa sih? Enggak, maksudnya demen gitu mah kagak, tapi kan rata-rata emang orangnya baik-baik banget. Maksudnya ngedukung gitu, terus ngajarinnya sabar-sabar gitu. Kadang-kadang kan gue suka males, tapi mereka yang ayo dong Neng, bisa kok gitu. Kadang-kadang diomelin juga sih kalau gue lagi ini, suka diomelin gitu. Tadi rumah mana? Iya, sama kayak mama, diomelin mulu. Jadi nggak ada yang lu demen nih? Ada? Kasih tau nggak ya? Kepo banget lu Kak. Ya kalau ada yang demen nggak mau gitu. Aja. Kak lah. Perjalannya sih lumayan apa ya, dibilang susah iya, perjuangannya banyak yang harus dikorbanin juga, tapi banyak manfaat yang didapat juga gitu. Gak mudah sih ngejalanin 3 bulan ini, bener-bener yang harus hari demi hari penuh dengan semangat, penuh dengan keyakinan bahwa harus bisa dan akan bisa, pasti bisa. Itu 3 bulan itu harus ada semangat seperti itu, harus. Lebih ngerasa sehat, pokoknya sebenarnya sih yang penting itu sehat lah gitu, gak ada yang lebih penting dari itu gitu. Terus setelah sekian lama gue hidup, gue baru ngerasain gue punya leher di sini gitu, dan baru berasa kelihatan ada pokoknya dari ya berasa lebih kecil, enggak lebih kecil sih, maksudnya makin lama makin enteng gitu, lebih bisa cepet gerak gitu. Yang ngerasa nggak cepet drop sih, nggak cepet sakit karena kan tiap hari olahraga gitu ya, lebih seger aja, terus lebih enteng, terus bisa lebih gesit lah gitu daripada dulu gitu. Mau Neng tadi bilangnya nggak mau Baratna. Neng kurusan Neng. Neng ambil tampu nih buat Baratna aja di situ nih. Ya mau teh manis ya. Yang es campur, yang dari kemarin es campur. Ya Allah. Nah itu dia buat di situ. Gini dah, bagi gitu. Itu di susu dong. Nggak boleh, lu nggak boleh. Wih, selain semuanya makannya udah sedih banget, Reko. Makannya jangan buka nih. Ah, nggak mau. Aku sedih. Aslinya sih sedih. Iya, aslinya sih sedih. Aslinya sih sedih.
Mama Neng. Tahu. Nggak usah ngeledek. Cuma dong ya, biar masuk baksonya somainya bukan sananya si Rajiman juga dia nggak makan. Itu udah nanya, tapi kan nggak makan kan yang udah tuh dikasih kerupuk tuh mau Kayak itu kan lu minta-minta sama gue dari bawah ini belum memang. Gue mentanya aja kan, gue tadi siang udah bilang sama Tina kalau mau beliin gue mentanya aja. Baksonya enak banget deh. Udah, Baksonya enak benar. Percaya. Mau nyobain sesendok? Enggak. Kadang-kadang orang beranggapan kalau kita olahraga atau kita diet gitu bisa langsung cepet kurus atau langsung dari gendut langsung kecil gitu. Mereka nggak tahu prosesnya kayak apa. Sebenarnya kan semua itu harus berjalan pelan-pelan sedikit-sedikit gitu. Nggak seperti sulap yang tahu-tahu dari gemuk terus langsung kecil gitu. Kayak di iklan TV nggak kayak gitu. Kayak dari kita harus belajar bergerak dulu, belajar menyesuaikan diri dengan makanan yang sehat gitu, menghindari hal-hal yang maksudnya menghindari makanan-makanan yang nggak baik, nggak langsung kita harus bisa stop gitu, nggak gitu. Kita belajar sedikit demi sedikit membiasakan diri untuk hidup sehat, untuk makan makanan yang sehat, menghindari makanan yang lebih banyak lemak, menghindari itu gitu. Lebih ngerasa sehat, pokoknya sebenarnya sih yang penting itu sehat lah gitu. Gak ada yang lebih penting dari itu gitu, dan mulai lebih banyak bergerak pokoknya. So let's do a couple of warm-up sets on deadlift. Memang kita harus berjuang sampai saat ini pun saya masih berjuang untuk melawan nafsu makan yang kadang-kadang psikologis pada saat bete contohnya, atau lagi bad mood, lagi kesel, lagi gimana, kadang-kadang terlintas pelampiasan atau pas lagi wasting time gitu nunggu syuting atau aduh apa ya, jadi iseng ya kan, ngemil seperti itu. Nah, bagaimana kita menahan hal itu untuk kita disiplin. Jadi yang saya sampai sekarang juga berjuang adalah mindset saya dulu nih. Saya bikin enjoy, mindset pola pikir saya positif, bikin enjoy. Dalam arti enjoynya di sini ya oke, komitmen. Oh, ini masih jam-jam ini habis makan siang. Ya kalau misalkan lapar, saya makan buah, minum air putih seperti itu kan. Terus kalaupun ya ada cemilan ya seperti agar, mungkin cracker sayur ya kan, atau roti gandum. Jadi kita bisa pemilihan menunya itu yang menu sehat lah. Jadi jangan kalau bisa di luar itu ya ditahan dan harus dilawan sebenarnya seperti itu ya. Nah, yang bisa saya tanamkan ke masyarakat atau saya sampaikan suatu pesan ke masyarakat adalah jangan pernah mengatakan saya berdiet. Jangan pernah lagi mengatakan on diet. Karena kenapa? Di saat Anda on diet, nanti akan ada yang namanya off diet. Nah, di saat itu pola makan Anda lebih jelek lagi. Nasihat saya sangat gampang dan sederhana. Kembalilah ke traditional Indonesian food, kepada diet yang diterapkan di Indonesia dari makanan dari tahun 70-an, 80-an, yang mana kita makan sayuran yang segar, buah-buahan yang segar, lebih banyak ke ikan dan segala jenis makanan dari laut, dan makanan hewan dari hewan yang sehat. Dan tentu saja ini harus, saya tidak bisa kasih secara singkat, tetapi makan real food, makan makanan dari Tuhan,
bukan makanan yang diolah oleh manusia dalam pabrik. Makanan yang dibesarkan di peternakan, di kebun, bukan makanan yang dibuatkan di factory. Aku mau ngucapin terima kasih sama orang-orang yang udah ngedukung aku, buat Mike Subit, Mas Yudi, Mbak Anggi, orang-orang Primafit yang sering banget ngebantuin aku dan aku udah sering banget ngerepotin mereka, buat Mas Ihsan, buat Mas Rizky, Pak Dev yang tiap hari aku repotin, aku gangguin kalau lagi ngesing polar. Sering aku gangguin deh di Primafit gitu. Buat Pak Brian terima kasih banyak banget. Terus buat Mbak Ita yang udah tiap hari ngasih makanan ke aku, makanan sehat, dan aku bisa belajar menu-menu itu dari dia. Spesial buat orang-orang CrossFit yang tiap hari ngedukung aku. Buat my lovely coach Lucas, Mike Bill yang selalu support aku semuanya. Mereka nggak pernah memandang gue sebelah mata. Mereka yang selalu bisa melihat apa yang gue bisa gitu. Lu bisa gitu. Semua apa. Dan dari dukungan moral, dari semua mereka ngedukung banget, support banget. Itu yang benar-benar thank you banget buat mereka. Kalau program ini selesai sih buat gue ini nggak akan selesai. Sebenarnya saat program ini selesai itu awal dari gue untuk berjuang gitu. Maksudnya gimana gue nerusin apa yang udah gue dapet, ilmu apa yang udah gue bisa ambil gitu. Maksudnya gimana cara gue belajar hidup sehat, merubah semuanya. Ya, terus berjuang untuk teman-teman juga yang obesitas, karena memang ini tidak mudah, tapi juga tidak ada kata sulit ya. Jadi gimana satu komitmen dan kedisiplinan, kemudian mindset kita juga harus kita jaga, semoga positif dan kita nggak lose kontrol. Kemudian juga ini ya, pola keseharian kita ya kita ini sesuaikan dengan olahraga. Kita sempetin deh sesibuk apapun kita sempetin olahraga, terus kita sempetin buat keluarin keringat lebih banyak dengan bergerak. Joget paha ala meme dan papa Oni. Tuh lihat. Ayo, kalah.